홀린 네 생각에 머리가 좀 복잡해 깨질 것만 같아 가득한 fantasy 궁금한 mystery 제발 힌트를 줘. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diroto Saada, NIM 95. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen produksi agribisnis dalam kurung hilir pengolahan komoditas rebung sebagai sayuran di Desa Ujung Piring. Nah, rebung sendiri merupakan tunas bambu atau kuncup bambu muda yang muncul dari dalam tanah yang berasal dari akar rimpang. Nah, bisa dilihat sendiri di PPT saya yang berada di samping kanan gambar rebung sendiri. Rebung ini diselimuti atau diselubungi oleh pelepah bulu sehingga nantinya kalau sudah waktunya pelepah bulu tersebut akan gugur dengan sendirinya. Desa Ujung Piring merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bangkalan yang terletak paling barat dari Pulau Madura. Nah, sebagian besar masyarakat di Desa Ujung Piring itu bermata pencaharian sebagai petani. Saat musim hujan, tanaman rebung di Desa Ujung Piring mudah didapat. Rebung sangat diminati oleh masyarakat Ujung Piring karena teksturnya yang renyah dan gurih dan rasanya yang lezat jika diolah. Oleh masyarakat Ujung Piring, rebung biasanya diolah menjadi rebung santan, rebung lodeh maupun urap rebung. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang manajemen produksi agribisnis hilir berupa urap rebung. Nah, urap rebung merupakan salah satu makanan yang sangat diminati. Perpaduan antara gurihnya rebung dengan kelapa yang dibumbui dengan bawang putih, cabai rawit, bawang daun, garam, daun jeruk ini memiliki rasa yang sangat lezat dan menggugah selera. Untuk manajemen mutu dari urap rebung sendiri, yaitu rebung sendiri mengandung banyak serat, protein, antioksidan, serta kalium. Berkat kandungan berbagai macam nutrisi tersebut, rebung baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Nah, keunggulan kualitas produk dibandingkan produk pesaing yaitu jenis rebung yang digunakan ini merupakan jenis rebung betung yang terkenal enak dan tidak pahit. Dengan kedua, cara memasak rebung sesuai dengan pedoman masak sayur sehingga zat gizi yang ada di dalam rebung ini tidak hilang. Yang ketiga, tidak meninggalkan rasa pahit dan aroma pesin yang khas pada olahan jagung. Yang keempat, rebung dipanen langsung dari kebun sehingga masih segar. Langkah yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas rebung yang baik atau aspek prevention atau apresial. Nah, untuk aspek prevention untuk mencegah kegagalan sendiri dilakukan perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan produksi. Kami melakukan perencanaan terkait dengan pemilihan bahan baku, cara produksi, kualitas produk, pemasaran sampai pada testimoni kepuasan pelanggan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya kami di sini menggunakan rebung betung, yang mana rebung betung sendiri itu rasanya tidak pahit. Yang kedua, desain produk. Kami menggunakan desain sesuai standar, nama tempat produksi, layanan pemesanan atau CP atau kontak person, bahan yang digunakan, label halal, tanggal pembuatan, dan expired. Nah, untuk prosesnya sendiri meliputi alat yang digunakan dalam memproduksi urap rebung. Yang keempat, informasi dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan sebelum sampai pada pasca produksi dan pemasaran. Jadi kami di sini melakukan pelatihan terhadap karyawan kami tentang bagaimana cara pembuatan rebung yang baik. Nah, untuk aspek apresial atau pemeriksaan, yang pertama yaitu inspeksi dan pengujian, yakni tindakan pemeriksaan produk yang aman sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan aman untuk dikonsumsi, yaitu dalam pengolahan urap rebung sendiri kami juga menggunakan cara masak yang benar seperti yang saya jelaskan di awal agar zat gizi yang ada di dalam sayuran rebung sendiri tidak hilang. Nah, untuk peralatan uji atau perangkat yang digunakan untuk menganalisis, mengukur input yang digunakan dalam produksi, dan juga untuk mengetahui kandungan gizi yang masih ada. Nah, operator seorang yang bertanggung jawab mengawasi jalannya kegiatan produksi dengan cara melakukan pemantauan kepada karyawan dan proses produksinya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen persediaan.
Tujuan dari manajemen persediaan sendiri yang pertama memastikan bahan baku yang tersedia untuk produksi dalam jumlah aman, sehingga nanti apabila ada permintaan lagi ataupun ketika permintaannya melonjak kita juga nggak kewalahan. Oleh karenanya manajemen persediaan sangat penting dilakukan. Yang kedua, untuk mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi, karena permintaan dan penawaran itu sulit untuk direka meskipun kami sudah menggunakan kontak person di situ untuk menghubungi, tapi untuk permintaan dan penawaran kan sulit untuk direka. Nah, yang ketiga, dapat menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman. Yang keempat, dapat menghilangkan atau mengurangi resiko kenaikan harga. Yang kelima, komitmen terhadap pelanggan. Karena jika kita loyal terhadap pelanggan, maka pelanggan akan lebih loyal kepada kita dan akan sering membeli lagi produk kita. Yang selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Untuk menghitung manajemen persediaan sendiri, berapa minimal produk, berapa maksimal produk yang seharusnya ada di persediaan. Nah, EOQ sendiri atau Economic Order Quantity yaitu kualitas optimal yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Jadi EOQ ini merupakan kualitas maksimal, kualitas optimal penyediaan yang mencapai titik terendah. Jadi berapa titik terendah dari persediaan yang harus ada, bisa dilihat di PPT samping kanan saya bahwasannya hasil EOQ sendiri yaitu sebesar 5 kg. Nah, apabila persediaannya sudah 5 kg, berarti ini mengindikasikan bahwasannya kuantitas 5 kg ini merupakan persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Untuk total biaya persediaan atau TIC, TIC merupakan total biaya persediaan. TIC sendiri rumusnya biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan atau persediaan ditambah biaya safety stock. Nah, untuk TIC sendiri sebesar 47.378. Untuk total biaya persediaan sebesar 5 kg. Nah, untuk menentukan titik pesanan kembali, kapan kita harus memesan kembali atau reorder point, yaitu ketika persediaannya sebesar 0,13 kg. Jadi ketika persediaan rebung mencapai 0,13 kg, maka kita harus memesan kembali. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan pada perusahaan produk olahan rebung, yaitu pemeliharaan terencana di mana perencanaan ini sudah dijadwalkan sebelum produksi dengan melakukan penjadwalan dari mulai waktu dan bagaimana pemeliharaan atau perawatan tersebut dilakukan. Nah, pemeliharaan ini bertujuan untuk mencegah atau preventif dan perbaikan atau korektif alat produksi. Adapun bentuk pelaksanaan atau operasi pemeliharaan dalam perusahaan produk olahan rebung sendiri sebagai berikut, yaitu yang pertama, preventive maintenance, yaitu perawatan sebelum terjadi kerusakan dengan mengontrol kinerja perawatan setiap bulan. Jadi setiap bulan akan dilakukan kontrol kinerja peralatan agar peralatan tersebut tidak rusak. Yang kedua yaitu predictive maintenance dengan melakukan pemeriksaan peralatan. Yang ketiga yaitu perawatan mandiri yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Yang keempat yaitu perawatan darurat. Perawatan darurat merupakan perawatan yang bersifat kondisional ketika keadaan yang mengharuskan untuk dilakukan perawatan. Nah, yang kelima yaitu perawatan berjalan, yaitu perawatan yang dilakukan ketika peralatan sedang beroperasi. Yang keenam yaitu perawatan setelah kerusakan, dilakukan untuk memperbaiki kerusakan, dilakukan ketika terjadi kerusakan pada peralatan. Nah, biasanya perawatan setelah kerusakan ini akan menyebabkan biaya yang sangat tinggi karena peralatan tersebut sudah rusak dan harus diperbaiki, dan itu akan memakan biaya yang sangat besar. Oleh karenanya lebih baik melakukan preventive maintenance, yaitu perawatan sebelum terjadi kerusakan dengan cara mengontrol peralatan setiap bulan dan juga melakukan perawatan mandiri yang dilakukan oleh karyawan produksi.
Nah, untuk manfaat dari manajemen pemeliharaan sendiri yaitu yang pertama, dengan adanya pemeliharaan maka memperpanjang umur kegunaan peralatan produksi. Yang kedua, menjamin keamanan dan keselamatan karyawan yang mengoperasikan peralatan. Sehingga kalau peralatan nanti rusak dan tentunya akan membahayakan bagi karyawan. Yang ketiga, memaksimumkan ketersediaan semua peralatan untuk mengurangi downtime. Yang keempat, menjamin kesiapan operasional dari keseluruhan peralatan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.